Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Islam tidak terbatas dengan hanya satu bangsa. Islam dalam pengertian sangat luas dan semua nabi membawakan agama dari Tuhan yang dibawa atau bersumber dari malaikat Jibril sebagai pembawa wahyunya. Semua nabi beragama Islam, hanya saja setiap nabi mempunyai syariat yang berbeda-beda untuk diajarkan kepada umatnya, dan sifatnya juga berbeda. Ada yang hanya untuk satu kaum, untuk individu, dan untuk semua umat manusia, atau universal atau rahmatan lil alamin. Dan hanya dua nabi yang mempunyai sifat universal atau rahmatan lil alamin. Satu yang dibawa Nabi Ibrahim, dua yang dibawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain kedua itu hanya untuk satu kaum mereka saja atau nabi tersebut. Setiap manusia yang dilahirkan di muka bumi ini membawa agama Islam dalam pengertian membawa janjinya saat persaksian di awal ruhnya ditiupkan ke jasadnya. Semua nabi yang mempunyai gelar Rasulullah diutus untuk memberikan pencerahan umatnya masing-masing dalam pengertian memberi contoh untuk melaksanakan janjinya manusia masing-masing kepada Tuhannya, dan Tuhannya semua nabi satu Tuhan, dan juga tidak ada Tuhan selain Dia atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan Maha Besar, semua makhluk tidak sebanding dengannya. Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan tidak membutuhkan tempat, ruang, waktu, atau makhluknya yang beranggapan Tuhan membutuhkan tempat, berarti yang mereka sebut Tuhan tidak maha besar dan tidak layak disebut maha, apalagi disebut maha sempurna. 99 asma, sifatnya, zat yang disebut Allah Subhanahu wa ta'ala keseluruhannya maha sempurna. Tauhid yang ada pada Alkitab yang diwahyukan ke Nabi Isa disebutkan awal kehidupan itu firman, yang berarti tidak ada firman yang menyamai, menyerupai, apalagi melebihi Alkitabnya. Kalau di tauhid nenek moyang orang Nusantara, Tuhan tidak dapat disamakan dengan semua makhluknya. Tuhan tidak dapat dijangkau akal pikiran. Ayat Al-Quran juga menyerukan, jangan sekutukan, jangan samakan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, yang berarti yang menyekutukan Tuhan dengan makhluknya tidak layak mengaku lagi beragama Islam atau juga sebagai umat nabinya masing-masing. Samiri begitu juga Samiri hanya sebagai penyimpang tauhid yang diajarkan Nabi Musa. Dan begitu juga orang-orang yang mengajarkan bertauhid yang hanya iman satu sisi ayat ketuhanan dan ingkar dengan sisi ayat ketuhanan yang lain, atau juga yang
mengajarkan untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha sempurna. Kalian jangan mengajak untuk kembali ke Al-Quran saja. Bagi mereka yang tidak pernah meninggalkan Al-Quran, jangan jadikan Al-Quran sebagai tameng saja, karena seruan ayat ketuhanan kalian ingkari. Jangan sekutukan Tuhanmu dengan makhluknya. Keempat kitab suci hanya satu yang menyatakan bahwa yang diridhoi Tuhan atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti agama lain itu semua dapat disebut kafir kalau mereka iman atau tauhidnya masih sama dengan yang diajarkan Nabi mereka, berarti masih dalam ridhonya Tuhan. Semua Nabi diutus mengajarkan budi luhur, menyempurnakan akhlak umatnya, dan itu hanya dapat diwujudkan kalau dapat memenuhi janjinya di awal kehidupan dalam kandungan ibunya. Islam yang dibawa lahir ke muka bumi ini. Menyelisihi dengan itu sia-sia, karena itu sebagai kunci utama surga atau neraka yang akan kalian dapatkan nantinya. Kalau dilafalkan, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Dia, Zat yang maha segala-galanya dan maha sempurna. Wassalam.